Nama saya Elbara Nathanael, Sekretaris Komisi Multimedia GKI Cimahi, berjemaat di GKI Cimahi sejak tahun 2014. Kalau saya mulai pelayanan mulai sejak tahun 2015, waktu itu sebagai panitia Natal Remaja. Kalau untuk di komisi sendiri mungkin dimulai di tahun 2016 itu sebagai bidang persekutuan dan keesaan Komisi Remaja. Kemudian tahun 2018 sebagai bidang pembinaan Komisi Pemuda. Tahun 2019 sebagai Ketua Komisi Kesenian Gerejawi dan tahun 2021 ini sebagai Sekretaris Komisi Multimedia. Kesan-kesan melayani di GKI Cimahi ya, sangat bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan untuk melayani di jemaat ini. Ya, saya belajar banyak dari pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan dari Komisi Remaja, Komisi Pemuda, KKG dan juga KMM ini saya belajar cukup banyak dan pastinya ini menambah uh, pengalaman saya dan juga sekaligus bisa menyalurkan apa yang saya bisa untuk kemuliaan nama Tuhan begitu. Pelayanan buat saya itu apa ya? Mungkin kalau buat saya karena memang uh, sudah terbiasa melayani, maka pelayanan itu adalah sebuah, kalau bisa dibilang, gaya hidup atau ya kebiasaan atau gaya hidup begitu ya. Ya karena rasanya kalau em, datang ke gereja atau berjemaat di suatu gereja, kemudian kita hanya duduk hadir sebagai umat di setiap hari Minggu, kemudian tidak ada lagi kegiatan lain-lain, rasanya ada yang kurang begitu ya. Ya, tentunya karena saya mengimani bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya punyai, termasuk juga waktu, kesempatan, kemudian juga talenta, itu semua adalah pemberian dari Tuhan, maka saya merasa perlu untuk mempersembahkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Saran untuk GKI Cimahi yang pasti dengan hadirnya komisi multimedia yang terbaru ini, ditambah juga dengan perkembangan zaman sekarang yang semua menuntut serba online, saya berharap GKI Cimahi tetap semakin mengembangkan pelayanan di dalam media online ataupun dalam ya multimedianya begitulah ya. Karena tidak bisa dipungkiri kita kedepannya semakin akan bergantung pada teknologi, maka multimedia dan pelayanan online ini tidak boleh ditinggalkan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jika kita mengimani bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, maka kita juga patut untuk mempersembahkannya kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Oke, itulah karya dari GKI Cimahi. Cimahi. Ya. Cimahi ya, sebuah persembahan. Kalau boleh saya yang berkomentar dulu, boleh ya? Saya bosen nontonnya. Sorry, maaf. Gambarnya oke, audionya oke, tetapi pada saat narasumber bicara itu dikasih insert gambar, apa yang dia omongin, cariin gambar yang pas dengan omongannya, ya. Kalau nggak kita nonton si kabar aja terus dari tadi gitu, ya. Itu satu. Lalu yang berikutnya, barangkali ada baiknya kalau sebelum melakukan interview kasih dulu daftar pertanyaannya apa, supaya dia tidak bu gitu, tidak lama menjawab. Kita lama nungguinnya, ya itu. Lalu yang salut adalah yang bagus adalah quote yang di akhir itu bagus sekali. Ya, jadi video ini punya pesan. Silakan Pak Teguh, barangkali ada masukan. Oke, sama saya dengan Pak Hans ya, agak monoton gitu ya. Sebenarnya secara visual bagus ya. Ya. Angle juga tadi penempatannya dia ada nggak di tengah, itu juga cukup bagus ya. Apa namanya, teori rule of third-nya dipakai gitu. Tapi ya itu sepanjang wawancara monoton karena apa, tidak ada insert gitu. Harusnya itu diinsert dengan apa yang dibicarakan gitu. Itu akan lebih apa ya? Tidak bosan kita ngelihatnya gitu. Makanya tadi kesan yang Pak Hans tangkap sama saya juga gitu. Secara visual bagus, cuma ya itu harus diinsert dengan gambar-gambar, entah kegiatan, entah apapun, entah foto. Kalau misalnya memang nggak ada video ya foto gitu, atau apapun ya yang terkait dengan penjelasan yang dibicarakan tadi. Itu aja sih masukan saya. Oke, terima kasih Pak Rusman. Jangan lama-lama Pak Rusman, singkat aja. Satu, mungkin dari naskah barangkali nggak terlalu matang ya. Jadi kalau bikin 2 kolom, ada visual, ada itu mungkin lebih bagus. Tapi saya apresiasi karena ada unsur kreatif di sini yang dimasukkan. Karena ada gambar berupa foto, tapi foto itu di zoom, di gambar yang mati tampak jadi hidup. Itu keren banget. Saya pikir sudah memahami bagaimana menghidupkan sesuatu benda yang mati dalam visual, itu udah bagus. Cuma memang yang mungkin agak kurang visualnya. Saya pikir masalah skrip aja. Jadi establish gerejanya nggak dapat. Kemudian kegiatan yang ada di gereja itu nggak dapat. Mungkin ada foto yang bisa dibuat jadi hidup. Kalau itu sih, kalau secara keseluruhan oke kalau menurut saya ya. Bagus ya. Keren banget. Oh, saya kira itu ya. Yuk, Pak David. Ya, saya skip, Mas Hans. Ya, silakan. Pak Des. Oke, dari sama seperti apa yang disampaikan Pak Han dan Pak Teguh, memang kekurangannya pada saat insert gambarnya, dan di situ memang banyak menggunakan teks itu kan sebagai pertanyaan ya, pengganti pertanyaan. Sebenarnya tidak perlu juga terlampau banyak digunakan teks tersebut gitu, tapi kita bisa langsung pada jawaban dari si narasumbernya gitu loh. Ini kalau ibu apa Mbak sini saya jadi lupa, Marta Teresia yang editornya ini. Itu ya, saya lupa nih ibu apa bapak, Mbak ibu kali ya, Ibu Marta Teresia Romosta ini yang jadi editornya. Saya harapkan itu jadi tidak perlu banyak kekurangannya di insert gambar. Itu aja, Pahan, lanjut. Ya, makasih. Pak David, skip, lanjut. Skip. Oke. Siana, kita lanjut ke video ketiga. Jangan membayangkan bahwa Aries itu seperti sekarang. Saat itu sekitar tahun 82. Aries itu masih berupa real estate yang sangat kecil. Kami jemaat di Surya Utama. Waktu itu transportasi agak susah, jadi agak ada kendala.
Dan kebetulan juga ada kerinduan dari warga lain yang kebetulan juga anggota GPIB, Pantai Kosta, Katolik, dan kemudian kami sama-sama ngobrol, dan di antara mereka itu ternyata ada manajer dari perumahan kita, perumahan Aries ini, yang rumahnya di Blok C. Lalu si manajer itu menawarkan pada kita untuk meminjamkan kantor pemasarannya untuk kami boleh beribadah. Ya, jadi dari rumah contoh yang sederhana kami berkumpul, dan kemudian di situ kami mengadakan ibadah dan kami namakan Persekutuan Oikumene. Tanggal 1 Februari 87 akhirnya berdirilah pos KPK Sunrise di Taman Aries. Jadi mulai dari tahun 87 kami memisahkan diri dari Persekutuan Oikumene yang selama dari tahun 82 sampai 87 kami setia melayani di tempat itu. Pos KPK itu pertama yang hadir saja 81 orang. Jadi bayangkan bahwa akhirnya setelah ada pos KPK, kerinduan warga kami di Aries itu terjawab. Dan bukan hanya orang Aries yang datang, tetapi orang-orang yang tinggal di sekitar Taman Aries. Warga GKI yang tinggal di sekitar Taman Aries. Dan kami menggunakan garasi rumah salah satu jemaat kami, yaitu Pak Cipto Setianto di C1 nomor 12, sebuah garasi yang disulap menjadi tempat kami ibadah. Pada tahun 1992, yang terdaftar ada 162 orang. Kemudian pada tahun 1994 menjadi 308 orang. Dan kalau dibandingkan sekarang ini, di tahun 2021 yang terdaftar adalah 1.200 orang, tetapi yang aktif bergereja sekitar 600 orang saja. Kita berinisiatif membeli satu lokasi tanah di blok blok B3 ya, blok E ya. Itu membeli satu tanah, kemudian membangun satu gedung gereja. Ya. Nah, itu adalah pembangunan pertama gereja. Kemudian dari satu gedung kita merambah jadi 2 gedung, perluas gereja, dan perluas ke ruang sekolah minggu di belakangnya, kemudian ruang kebaktian pemuda dan remaja, dan kita juga berhasil membeli rumah pastori ya untuk pendeta kita. Ya, jadi kalau ditanya kapan, mungkin saya akan sulit menjawab, tapi perkembangannya itu begitu pesat sekali gereja kita. Dari yang semula cuma sekian puluh orang langsung berkembang cepat, dan di situ tercipta juga kebersamaan yang baik, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa GKI Aries itu gereja yang tumbuh dengan sangat pesat. Yaitu regenerasi kepemimpinan di GKI Taman Aries. Karena kalau saya melihat tantangan begitu besar, saya cuma khawatir bahwa banyak anak-anak muda yang tidak lagi peduli dengan GKI, dan mereka lebih suka untuk mengikuti aliran-aliran yang sesuai dengan jiwa mereka. Memang harapan atau tantangan dan sekaligus harapan adalah bagaimana menemukan satu pola pembinaan jemaat yang bisa melekat di hati orang muda, karena mereka begitu lahir, begitu tumbuh sekolah, langsung tertimpa dengan kondisi milenial yang begitu banyak variasinya dan daya tariknya. Itu harapan kami, Pak.
Oke. GKI Taman Aries karyanya Pak Julianta. Julianta. Oke, Des duluan deh, Des Rizal dulu, silakan. Oke, Pak Julianta, terima kasih Pak. Pak Julianta sudah bagus sih, cuma memang sama kurang dalam stock shotnya. Sebenarnya Pak Julianta bisa menggunakan, kalau catatan saya Pak Julianta bisa menggunakan foto, ya foto gereja dulu, atau kegiatan pada saat ada jamaah dulu pasti ada juga dokumentasinya yang pada saat melakukan kebaktian di gereja segala macam. Sebenarnya gambar-gambar dulu itu masih bisa dimasukkan sebagai insert. Tapi yang saya ini kan adalah tentang multicam-nya. Nanti Pak Teguh bisa ini kan multicam-nya itu sangat tertata rapi gitu. Memang teman-teman semuanya audionya memang kurang bagus mungkin karena internet kali ya, karena ininya kurang bagus, jadi audio kurang jaringan gitu ya. Oke, Pahan itu cukup dari saya. Oke, makasih Pak Rusman. Pak siapa? Pak Teguh aja, udah gak nongol Pak Teguh, silakan. Oke. Sama ya sebenarnya tadi ya problemnya ya. Sebenarnya sudah cukup menarik ya. Pak Yulianta sudah membuat dengan menggunakan multi kamera gitu ya. Tadi ada 3 orang shotnya sehingga tidak monoton ya. Bergantian ketika orang yang berbicara di insert close up-nya gitu. Sebenarnya itu sudah mengatasi secara visual sudah cukup baik gitu. Tapi ya itu akan lebih menarik jika disisipi dengan video gitu, video atau gambar yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi gitu kan. Tadi kan sejarah dulunya kalau memang ada foto atau ada kegiatan itu akan lebih lebih menarik gitu. Jadi kita yang ngelihat itu nggak bosen gitu aja sih. Tapi sudah cukup baik ya dengan penggunaan multi kamera ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Siap, makasih. Pak David, silakan Pak David. Ya, secara audio sih saya sudah sangat senang ya. Mungkin hanya bandwidth-nya aja tadi yang. Dan mengenai cut to cut juga menurut saya gitu. Sekarang saya sudah sangat mengerti gitu bahwa jika ada orang yang berbicara panjang, alangkah bagusnya di insert sesuatu gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Pak Rusman, come on. Mic Pak Rusman, mic-nya Pak Rusman. Julianta selamat ya, karyanya bagus. Saya pikir kasusnya sama, masalah jam terbang aja nih. Ya, jadi mungkin saran saya untuk dari awal tadi, mulai dari sekarang ini, kalau ada event di gereja, mulai kita rekam lah video, dan itu menjadi library kita kalau ada kegiatan tahun depan atau apa nanti kita gunakan. Pesannya udah sampai, tinggal ya jam terbang aja sih kalau menurut saya. Saya kira itu aja Pak Hans. Ya, makasih Semuanya Pak. bagus, ya. Pak Rusman, makasih. Menurut saya ada satu yang kurang. Saya nggak tahu itu narasumber namanya siapa, jabatannya apa. Ayo Pak Julian. Oh, iya. Jadi pada saat gambar ke situ mestinya dikasih Hans Utama, jabatan direktur bla bla bla, misalnya gitu. Ibu apa ya? Itu tambahan aja, jangan kelupaan. Oke, selamat Pak Julianta. Kita lanjut Siana ke karya berikutnya. Ini Eko Gatot Subroto. Saya Nadia dari GKI Gatot Subroto. Selama pandemi ini jemaat kami melakukan setiap pelayanan terutama ibadah dalam bentuk online.
kebaktian kami secara online dapat berjalan dengan baik karena ada tim multimedia yang memperlengkapi kebaktian ini. Dalam tim multimedia, ada juga yang membantu kita secara virtual untuk mengambil gambar yang baik, yaitu kameramen kita. Selain kameramen yang tadi, kami juga punya kameramen yang lain yang senantiasa membantu dalam posisi sebelah kiri kita. Tadi kan yang ada di ruang ibadah, sekarang yang di balik layarnya. Ruangannya sih kecil, tapi ya inilah tugas mereka ya kan. Kan berantakan, ada mixer, terus ada bagian operator kita yang bertugas untuk membuat tayangan-tayangan yang menarik tentunya ya kan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada GKI Klasis Bandung yang telah memfasilitasi tim multimedia kami dalam pembinaan yang telah diikuti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nadia, oke. Pak Teguh, silakan. Oke. Saya fokus kepada pengambilan gambar ya. Ya. Pengambilan gambar pertama adalah terkait dengan penempatan objek gitu ya. Jadi diusahakan objek itu jangan numpuk dengan latar gitu ya. Kalau tadi kan di awal nih si wanitanya itu numpuk dengan pohon Natal gitu. Sementara di sisi sebelah kanannya itu ada ruang kosong gitu. Nah itu jadi itu hindari penumpukan gambar ya, sehingga gambarnya menjadi jelek dilihatnya. Terus kemudian blocking kamera sebaiknya di prepare gitu ya. Tadi pada saat dia berganti kamera ya, itu looking room, kalau kita bicara looking room tadi kurang bagus ya, dia menatap ke arah mana, tetapi looking roomnya kurang. Looking room itu adalah ruang di depan wajah ya pada saat dia berbicara gitu. Itu kemudian untuk begitu dia pada saat masuk ke ruang komputer itu sudah cukup bagus ya. Tapi di awal itu pada saat dia menjelaskan tentang kamera itu sebaiknya lebih di-prepare lagi sih gitu. Itu aja sih, Pan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Teguh. Kita lanjut Pak Rusman. Pak Rusman. Ya. Oke. Sama dengan Pak Teguh tadi ya. Mungkin openingnya terlalu lama ya. Sayang si Nadia nyanyi itu gambarnya agak medium close up. Coba close up kan cantiknya kelihatan ya. Ya, terlalu lama. Kamera itu kemudian juga yang seperti Pak Teguh bilang ada jangan sampai latar sama warna pakaian itu sama. Itu namanya biasanya dalam teori ada namanya tonal marker. Jadi kelihatan melengket nanti kalau lain kali syuting coba diperhatikan dulu. Saya kira itu masalah jam terbang lagi nanti akan ketemu juga. Lalu yang lain-lain saya kira sudah bagus ya, sudah bagus mengalir ceritanya. Nadianya juga bagus membawakannya. Kemudian ya tinggal tadi TikTok kameranya itu mungkin yang perlu diperbaiki. Jadi dia ngomong kemana, kameranya kemana itu tinggal diatur aja ya. Saya kira itu aja Pak Hans. Oke, makasih. Pak Des. Sama, lanjut. Sama dengan Pak Teguh sudah disampaikan dengan Pak Teguh. Oke. Pak David, silakan Pak David. Iya, saya bingung aja depannya kenapa gitu ya audionya ya. Waktu opening. Waktu preview enggak, waktu preview bagus rata. Itu tadi mungkin karena apa ya? Internet atau apa? Enggak, waktu nyanyinya Pak. Waktu nyanyi emang kecil. Gitu ya? Iya, waktu aslinya nyanyinya kecil, tapi waktu dia ngomong bener, bagus. Iya, itu aja sih yang buat saya. Yang lain saya sangat salut dan sudah ada control room di sebuah gereja seperti begitu tuh udah sangat salut banget sih. Terima kasih. Oke, makasih Pak David. Lanjut Siana, kita ke karya berikutnya. Ini karya dari CC Selasa. Video recording.
Oh, ini Selasa. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan. Saya Pendeta Togi Simanjuntak. Mari kita lihat satu ayat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. VO, audio Pahan. Sorry, Audionya belum ya. maaf. Pak Yusak, oke, karyanya Pak Yusak ya. Dari saya sih, saya ngelihat ini peralatannya oke banget nih gereja nih, ya, kameranya oke, lightingnya oke, ada green screen, ada ini, clip onnya Sennheiser, oke. Pak Teguh silahkan Pak Teguh. Oke. Keren ya, udah pakai NX5. NX, ya. NX5 gitu. NX5. Bukan NX100, rata-rata pakai NX100, tapi ini udah jauh di atasnya NX5. Oke. Dari saya masukannya adalah sebenarnya tadi udah bagus ya, tapi akan lebih bagus supaya shotnya nggak monoton. Seperti yang pernah saya ajarkan ya. Jadi di dalam sebuah pengambilan gambar itu setidaknya ada
ada 3 type of shot, ada full shot, medium, dan close up. Itu aja yang harusnya dieksplor gitu ya. Walaupun tadi saya lihat ada beberapa yang sudah diberikan close up-nya ya. Misalnya pada saat dia nyolokin lampu ya, menghidupkan lampu, kemudian pada saat dia memasang kamera, tetapi banyak beberapa shot-nya yang type of shot-nya itu hampir sama gitu, sehingga pergantian gambarnya itu kurang bagus gitu. Akan lebih sempurna aja sih, tapi sudah cukup bagus, tapi akan lebih sempurna jika kita ambil wide shot-nya, kemudian ambil mediumnya dia apa, aktivitas dia apa, kemudian close up-nya ketika dia melakukan apa gitu. Jadi gambarnya akan lebih punya makna. Itu aja, terima kasih. Good. Pak Des, silakan. Ya, Pak Yusak, ini apa? Saya juga hampir sama dengan Pak Teguh, cuma lagi-lagi memang kalau digunakan dengan adanya face over, ya, ke pekerjaan yang talentnya akan lebih jelas sekali gitu, ya kan? Jadi apa yang dikerjakan oleh kru itu dengan adanya penambahan VO, jadi akan menambah lebih jelas. Memang tadi di depannya di setiap tayangan dibuatkan title, ya kan, dikasih teks. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya ditambahkan dengan VO. Itu aja sih. Tapi untuk cutting-cuttingnya sudah bagus, Pak. Siap. Oke, lanjut. Oke. Pak David, silakan Pak David. Iya, memang audionya bagus sekali. Bisa ngomong. Audionya luar biasa. Itu. Terima kasih. Oke, Pak Rusman. Ayo Pak Rusman. Oke, Pak Yusak, openingnya kepanjangan ya. Mungkin di fast motion itu bagus. Supaya lebih padat di fast motion. Ya. Tapi memang shot-shotnya harus dibuat variasi. Kemudian saran saya begini, dari tadi saya lihat. Hampir semua gambar diambil itu backshot, belakang orang. Jadi kesannya selalu membelakangi, diambil dari belakang. Jadi kalau dalam konsepnya TV One itu jangan membelakangi kamera. Jadi itu memang nggak ada teorinya, itu kan selera. Tapi lebih bagus mungkin diusahakan ada gambar yang menghadap kamera si talent itu. Jadi jangan selalu dari belakangnya ya. Itu sih tinggal variasi aja diambil kok. Ada yang tunggu bilang ada close up, ada medium, itu dimainkan. Kalau tadi saya pas motion, kemudian yang berikutnya kurang konsentrasi sih Pak Pendeta. Seharusnya take ulang, jadi makanya jangan kemana-mana, tetap fokus. Diambil yang terbaik dari itu. Itu sih, saya kira next pasti akan bagus. Siap. Itu aja Pak Hans. Oke, terima kasih. Lanjut, Siana, come on. Oh, ini.
Oke. Oke, Pak Sugeng Riyadi dari Gereja Bethel Bandung. Saya jadi pengen pulang, Pak. Pengen pulang ke Bandung, Pak. Setiap kali dari viaduk belok kiri ke Wasukencana pasti nengok ke situ. Atau dari jalan gereja belok ke Braga pasti belok ke situ. Pasti nengok ke gereja itu, ya. Oke. Dari saya dulu. Saya keganggu sama zoom in, zoom out-nya kamera Bapak gitu. Di gambar-gambar tertentu, ya. Nanti mungkin Pak Teguh yang menjelaskan bahwa sebetulnya nggak boleh, ya, kecuali hal-hal tertentu, ya. Nah, yang berikut lagi yang sayang itu adalah penjelasan tentang gereja yang disampaikan melalui teks tadi, ya. Kita nggak sempat baca karena kecepatan, ya. Mungkin kenapa enggak sambil jalan dari awal itu ada narasi yang bercerita tentang gereja tadi gitu. Jadi sekalian memperlihatkan situasi pada saat pandemi, tapi menggambarkan sejarah gereja itu, ya. So far oke, ya. Tinggal itu saja catatan-catatan saya. Tapi saya jadi pengen pulang ke Bandung, Pak Sugeng. Oke, lanjut Pak Teguh. Oke, benar Pak. Saya juga kepikiran kenapa nggak sekalian ini dibikin semacam profile, ya, gitu. Jadi pesannya itu nggak terlalu banyak gitu. Tadi kan di awal terkait dengan kegiatan gereja ada prokes segala macam gitu ya. Kenapa nggak langsung aja dibuat kita bikin profil sejarah dari gereja tersebut gitu. Sepertinya akan lebih menarik gitu ya. Karena saya lihat gerejanya sendiri mempunyai arsitekturnya juga bagus ya, interiornya juga bagus gitu. Itu akan lebih detail-detail daripada gereja tersebut diangkat gitu. Jadi sayang sekali tadi caption yang begitu banyak memang akhirnya justru mengganggu gitu ya. Informasinya kita nggak dapat, malah justru mengganggu. Kita nggak sempat baca, terlalu cepat dan captionnya terlalu banyak gitu. Kenapa nggak dibuat dari awal aja bahwa kita ingin membuat sejarah gereja itu ya. Nah, yang kedua adalah tadi terkait pengambilan gambar yang terkesan bolak-balik ya, bolak-balik tadi ya. Ada kadang kita dari tilt up dari atas, kemudian nanti balik lagi, tilt down lagi gitu. Seperti jadi kesannya bolak-balik gitu ya. Tadi ada zoom in, ada lagi zoom in lagi bolak-balik. Nah, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya gereja yang tadi saya bilang arsitekturnya sangat bagus ya, apalagi ini gereja tua ya. Kenapa nggak diambil secara establishing shot dulu gitu di awal tuh untuk menunjukkan gereja fisiknya secara utuh dari jauh gitu. Baru nanti ke tadi yang shot yang tadi itu dari atas ya, kemudian detail-detailnya. Itu sih, tapi overall sudah cukup bagus, tapi lebih ditekankan aja ya supaya bisa lebih bercerita tentang profil gereja tersebut. Ya, terima kasih. Oke, Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Ya, Pak Yusak ya. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya, udah keren ya, karena ini kan hari ya, jadi datang ke gereja, kegiatan, pulang. Seperti Pak Hans tadi bilang, kalau memang mau ditampilkan di belakang, itu tulisan diedit yang penting-penting aja, dan jangan gambar yang di belakang bergerak. Mungkin background gereja dikasih blur aja, kemudian tulisan itu lebih dominan. Bisa seperti cara itu dilakukan. Tapi kalimatnya dibuat singkat supaya kita bisa tahu yang penting-penting aja. Bisa juga dibuat narasi, tapi saya lihat konsepnya karena mereka buat ini adalah hari Minggu, mereka datang, mereka berdoa, kemudian pulang, jadi satu kegiatan. Kegiatan itu memang gambarnya mungkin yang perlu lagi, jadi ada zoom in, zoom out, ada yang kadang-kadang zoom yang kurang bermakna. Ini dan terlalu lama. Kemudian kurang berani mengambil close up, group shot, one shot pada saat jamaah yang ada di gereja. Itu nggak ketahuan, itu gambarnya jauh, itu penting banget. Terserah menggunakan handheld atau itu kan konsep, ya konsep yang Bapak gunakan. Bapak pakai keyboard silakan, itu konsep. Tapi gambar yang disajikan harus jelas dan setiap gambar harus punya makna. Saya kira itu sih, ya itu sih kalau menurut saya sudah bagus sih. Tinggal bagaimana menyajikannya lagi yang berikutnya, ya. Oke, sip. Ya, Pak Des, silakan Pak Des. Ya. Saya nggak gitu banyak sih karena udah dirangkum ke semuanya dari Pak Teguh, Pak Han. Cuma saya mau ini kan kurangi saja dari fade in fade out, dan begitu kita fade in fade out jangan pernah kita balik lagi ke gambar yang
di awalnya. Itu aja sih Pak. Jadi kita bisa mengurangi untuk fade in fade out-nya gitu. Oke. Siap. Thank you. Siap. Pak David, Pak David. Iya, buat saya ini sangat-sangat fatal karena rekam gitar akustiknya pakai mikrofon, lalu ada bunyi apa saya nggak ngerti. Ya, ada bunyi-bunyi atmo dikit ya. Iya, bunyi continuous. Iya. Semacam jangkrik tapi bukan jangkrik nggak. Nah, itu kalau buat saya sangat-sangat mengganggu gitu. Jadi mudah-mudahan lain kali jangan begitu. Terima kasih. Oke, thank you. Semoga Ini siapa menjadi nih? catatan Pak Sugeng. Ya. Lanjut, Siana. Oh, ini Mangga Besar. Berikutnya. Oh iya, Mangga Besar. Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar atau biasa disingkat GKKK Mabes didirikan oleh Pendeta Paulus Sung bersama dengan Pendeta Dr. Pinter Wongso dan Rev. Dr. Andrew G. Bermula dari pelayanan rumah, berlanjut menjadi pos PI, hingga pada tahun 1981, Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar resmi berdiri. Pandemi COVID menghadirkan tantangan baru bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar. Ibadah yang amat sangat terbatas, komunikasi yang tidak begitu bebas, dan penyebaran virus yang tak kunjung surut menjadi kesulitan, tantangan bagi kita semua. Apa yang menjadikan berbeda wajah pelayanan gereja sebelum dan selama pandemi ini berlangsung? Sederhananya, tentunya diberlakukan protokol kesehatan bagi seluruh jemaat. Duduk dengan jarak aman, rekaman untuk kebutuhan ibadah, dan serangkaian pelayanan yang dilakukan secara virtual. Pandemi COVID-19 di negara kita tidak menyurutkan semangat Gereja Kristen Kalam Kudus untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar gereja ataupun untuk jemaat yang ada di dalam gereja. Selama 2 tahun kurang lebih dari 2020 sampai dengan awal 2022 ini, ternyata gereja kita telah melakukan dan memberikan banyak sekali berkat-berkat, benda-benda yang dibutuhkan baik untuk jemaat yang ada di dalam maupun untuk institusi-institusi di luar gereja kita, itu lebih dari 10 kali. Baik itu institusi yang terdaftar seperti yang kemarin yang baru-baru saja kita datangi yaitu STT Setia, ataupun ketika hamba-hamba Tuhan mencoba untuk pergi ke jalan-jalan mencari orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selain rasa bangga, mungkin lebih tepatnya adalah kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbagi. Jadi teruslah berbagi. Tidak peduli pandemi ini kapan berhenti, tetapi semangat berbagi tidak boleh. Kalam Kudus Mangga Besar, hati bagi Tuhan, kasih bagi sesama. Yeay! Boleh? Ya. Saudara-saudara, belum. Sejarah baik yang dicatat oleh Alkitab memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat hebat, yaitu bahwa gereja Tuhan di dalam karyanya di dunia adalah gereja yang tidak pernah berhenti. Justru di dalam masa-masa sulit, kesempatan gereja untuk menyatakan cinta kasih Tuhan itu mempunyai peluang yang sangat besar. Karena itu, gereja kita di tengah masa yang tidak mudah pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus berkarya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berhenti berkarya bagi kerajaan Allah.
Demikian juga kita akan bisa melihat kuasa Tuhan yang paling jelas di masa yang paling sulit. Percayalah, terang itu akan beserta kita, memampukan kita melewati masa sulit ini bersama-sama. Tetap semangat, terus menjadi berkat, menjadi saksi hidup bagi kemuliaan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita yang menyatakan saksi Tuhan dengan memberikan berkat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. 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 Oh Lord Jesus. Soli Deo Gloria. Bis. Ya. Oke. Gereja Kalam Kudus Mangga Besar. Saya jadi pengen ke Mangga Besar jadi sekarang nih. Kue tiao si jangkung. Oke. Yang paling menonjol dari video ini pertama adalah bagus, ya. Yang kedua tadi saya udah mau potong di tengah jalan, bridgingnya kelamaan, ya. Sekuen antara sesi ke sesinya kelamaan, ditempelin lagi. Makanya tadi saya kira udah selesai padahal belum, ya. Lalu chroma key-nya oke, ya. Salut, ini saya suka video yang ini. Cuman itu tadi catatan itu. Lanjut Pak Teguh. Oke, terima kasih. Benar ya, salut ya. Konsepnya sangat jelas ya. Artinya ini dibuat dengan benar-benar dengan konsep gitu ya, dipikirkan gitu dari awal sampai akhir pemilihan. Apa tadi ada foto-foto pendiri, kemudian beberapa videonya juga ada. Jadi bagus sekali ya. Cuman masukan saya, kalau saya justru agak terganggu dengan beberapa background pada saat chroma key gitu ya. Jadi pada saat chroma key itu terutama pas pendeta Kwok kalau nggak salah ya, itu ada pohon gitu ya, dengan latar pohon itu agak mengganggu buat saya gitu ya. Terus pada saat chroma key di belakangnya itu agak bergerak, itu menurut saya malah jadi kayak, kalau saya sendiri agak pusing ngelihatnya gitu ya. Jadi lebih baik kalau memang mau di insert video, lebih baik source gambarnya tadi dihilangkan saja, kemudian nanti balik lagi gitu. Itu sih. Sama yaitu ya, terkait dengan aturan rule of third ya, walaupun di beberapa narasumber tadi sudah bagus menempatkan objeknya di sisi kanan atau kiri ya, tapi ada beberapa tadi yang di tengah gitu, di tengah terus kemudian dia bergeser gitu. Itu menurut saya malah bikin nggak enak gitu ya. Lebih baik ditaruh di kiri atau di kanan gitu untuk pergantian gambarnya. Itu sih, tapi oke, konsepnya cukup bagus. Terima kasih. Pak David, dari sisi audio tolong Pak David. Iya, waduh, audionya kenapa begitu ya? Mungkin pakai handphone kali ya? Pakai handphone atau pakai built-in kamera ya? Bingung saya. Kayaknya dari kamera itu. Built-in kamera kayaknya. Nah, itu jelas. Oh, HP. Tapi gaung. Tapi ada bagian yang itu, yang apa yang cukup jelas gitu, tanpa atmosfer. Oke, ya, lain kali tolong disiapkan. Ya, karena saya audio banget gitu. Sorry. Audio. Makanya saya minta Pak David tadi langsung. Ya, itu catatan. Ya, oke. Pak Rusman, silakan. Ya, terima kasih Pak Hans. Luar biasa ya karyanya, ini melibatkan banyak tim. Saya pikir nggak gampang ini bikin. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan, banyak yang dikumpulkan, kemudian banyak yang harus dilakukan. Tapi salah satu hal mungkin yang openingnya, highlight-nya itu kurang gambarnya. Jadi kalau bisa ditambah sedikit, lebih banyak lagi variasinya, baru masuk ke materi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kadang-kadang suara ilustrasi musik pada saat ada wawancara, ada statement yang dijelaskan oleh seseorang, kadang-kadang itu kita nggak butuhkan. Kadang-kadang dihilangkan karena sangat mengganggu atau dikecilkan. Itu kadang-kadang rata aja. Ya. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian yang berikutnya juga latar belakang. Tadi ada beberapa wawancara, saya tidak lihat ada simbol-simbol gereja itu di situ. Nggak ada di mana di altar atau di mana di wawancara, nggak ada. Semuanya netral.
Saya nggak ngerti apa memang konsepnya seperti itu, atau itu dibuat masing-masing yang narasumber itu kemudian dikirim ke editor atau dikirim ke kreatif atau gimana, nggak ngerti. Tapi simbol itu nggak kelihatan. Ya, seperti Pak Hans juga transisinya, ya, transisi itu kelamaan dan mungkin juga harus diperpadat lagi. Ada beberapa kalimat yang tidak penting itu dihilangkan aja supaya lebih padat supaya lebih fokus kepada apa yang disampaikan. Tapi secara keseluruhan saya berikan nilai 90, lumayan. Terima kasih Pak Hans. Oke, makasih Pak Rusman. Ayo Pak Des, silakan. Oke, terima kasih. Saya nggak terlalu panjang. Saya semuanya udah dirangkum, cuma ada yang saya ingin komentari adalah pada saat pemasangan teks nama, ya nggak usah di atas atau terlampau ke atas sekali, tapi kalau usahakan bisa diletakkan di sisi kanan atau kiri sejajar dengan badannya si narasumber. Jadi teks itu tidak perlu di atas kayak Ibu Susan tadi kan ada di atas itu. Dan yang saya salut di sini, saya nggak usah editingnya sudah bagus karena sudah tadi kata Pak Teguh semuanya sudah memang tertata. Cuma yang saya salut adalah untuk ini kalau nggak salah Pak William ya yang di sana yang di Mangga Besar mengakali untuk Pak David pusing adalah dia mencoba dengan membuat subtitlingnya. Jadi memang dia udah yakin nih audionya rusak, makanya dibuatlah subtitlingnya gitu. Itu yang saya salut dari Mangga Besar Pak William kalau nggak salah ini. Itu Pak Hans, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, disebut rusak banget nggak audionya, masih cuman ada gaung, nggak rata itu aja. Oke, Siena, kita lanjut Siena. Berikutnya ke pelatihan yang hari Rabu kalau nggak salah. Balikpapan. Belum, masih Selasa. Oke, Pak Andreas dari Balikpapan. Andreas Remi. Nah, saya nonton video ini kayak dimarah-marahin sama filmnya deh. Ya, apa? Bridgingnya, transisinya kasar banget gitu. Wah, nah. Kalau buat klip lagu disco oke.
Nah, itu saya nggak tahu apakah itu sebetulnya lagu tadi ada vokalnya atau tidak. Mungkin karena left right, vokal mungkin karena atau salah satu kiri lalu nggak keluar pada saat editing. Saya nggak tahu. Tapi saya mau pasrahkan ini ke Pak Teguh. Coba Pak Teguh komentari. Oke, tadi Pak Andreas sebelum ini dia sudah WA saya, katanya sebenarnya ini bikin mendadak katanya. Karena yang lama memori kameranya korup sehingga dia mau syuting ulang katanya orangnya nggak mau gitu. Tapi nggak apa-apa ya, artinya Pak Andreas sudah berusaha untuk dalam waktu yang mungkin singkat berusaha membuat ulang lagi gitu ya. Tapi koreksi saya sebenarnya sama ya seperti Pak Hans tadi, cutting-cuttingnya itu nggak enak banget gitu ya, nggak sesuai dengan beatnya gitu, seperti bener saya ngelihatnya kayak apa gitu, tiba-tiba dia lari gitu, capek ngelihatnya. Terus sama ini ya, artinya tadi pada saat shoot yang di awal gitu ya, sebaiknya kan yang sudah saya ajarkan ya, ketika kita mengambil sebuah objek gitu, sebaiknya kita tenang gitu, kita memperlihatkan full shotnya dulu, kemudian kalau memang ada detail-detailnya baru kita kasih detailnya gitu. Jadi jangan sampai kita mengambil gambar dalam kondisi kita sambil bergerak gitu ya. Kecuali memang kita benar-benar prepare ya, artinya prepare ya kita bisa menggunakan misalnya stabilizer ya atau apapun ya, supaya gambar itu tidak terlihat shaking gitu. Nah kalau tadi kan kelihatan tuh ya, sambil jalan terus kemudian ke plang nama, kemudian masuk ke dalam gitu. Jadi seolah-olah justru kita terganggu oleh gerakannya gitu. Padahal akan lebih bagus kalau memang kita tidak memiliki peralatan, kita ambil establish dulu, tahan 1, 2, 3, 4, 5 tahan, kemudian plang namanya, kemudian aktivitasnya ya, kemudian tadi ada full shot, ada medium shot, ada close up. Itu jauh akan lebih sempurna gitu. Tapi memang kalau bisa tuh cutting-cuttingnya tadi jangan menggunakan efek seperti itu gitu. Tadi kesannya memang benar kayak orang dimarahin, jadi tiba-tiba. Itu aja Iya, Pak bener. Andreas. Ya, semangat Pak Andreas. Oke. Pak Rusman. Ayo Pak Rusman. Ya. Andreas, selera musikmu perlu dipertanyakan nih, ya. Jadi ya saya tadi bilang kurang tepat itu ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi Andreas, mana Andreas ada? Itu ada tuh di chat. Ada. Ya Pak. Ada dia tuh Itu ketawa aja aja. Andreas kalau menurut saya. Nanti akan terasa sendiri ya jadi gambar, jadi audiovisual ini kita dominan ke gambar. Jadi kita dominan ke gambar, biasanya narasi itu sebagai pelengkap karena tadi itu kan bahasa gambar, itu namanya sinematik yang kita sajikan. Sinematik itulah yang gambar itulah bercerita tapi terganggu dengan audiomu yang tidak hubungannya sama gambar itu tidak kurang matching. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya. Res ya. Thank you. Itu aja Pak Hans. Ya Pak. 11. Iya Pak Andreas ini Pak Bu Siana juga sempat bilang Pak Andreas lagi kepusingan nih karena dia materinya ada yang kurang banyak jadi korup katanya segala macam. Kalau ya udah kalau Pak Andreas ini sebenarnya dia emang dadakan sebenarnya. Tapi ya Pak Andreas, kalau efek itu sebenarnya kita butuhkan pada saat hal-hal tertentu, tidak usah kita lakukan semuanya menggunakan efek itu Pak Andreas. Dan kalau ini Pak Andreas sebenarnya saya yakin sebenarnya Pak Andreas kalau materi nggak korup kemarin lebih bagus dia sebenarnya. Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Pak David, silakan. Menurut saya Pak Andreas lagi latihan mixing aja itu sih. Lagi latihan mixing audio. Materi rusak dia. Materi syutingnya rusak dia kemarin. Oke. Bu Siana, kita lanjut. Ya teman-teman kita semua belajar ya. Ini Pak Andreas, jangan marah Pak Andreas. Kita belajar. Yuk. Rabu.
ayo. Biasa internet, buffering. Iya. Mungkin di Pak Teguh bisa lebih kuat ininya, internetnya. Ada materinya, Pak Teguh? Mikrofon, Bu.